pancaran orang, hati orang, perasaan orang yang kita sakitin tadi itu memancar terus gitu. Tinggal nunggu waktu dia baliknya ke kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Kali ini aku mau share tentang hati. Nah, bagaimana kita, bukan bagaimana ya, hati-hati sekali dengan perkara hati ini. Ya gimana selengkapnya, tonton terus videonya ya. Nah, hati itu kita tahu semua ya bahwa di dalam hati itu adalah letaknya perasaan. Nah, perasaan ini koneksinya atau sinyalnya itu langsung berhubungan kepada Tuhan. Nggak ada halangannya, nggak ada rintangan. Jadi kalau untuk urusan hati itu kita harus sangat berhati-hati sekali, apalagi kaitan dengan orang lain. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kita kadang-kadang kayak sepele aja gitu ya, sepele banget gitu ya. Padahal perkara ini itu karena urusannya langsung ke Tuhan ya, feel kita, apa yang kita rasakan itu langsung ke Tuhan ya. Jadi seharusnya kita dalam berlaku atau memperlakukan hati, baik hati kita maupun hati orang itu sangat hati-hati. Nah, di hukum the law of attraction atau LOA, kenapa ya aku percaya dengan LOA? Karena hukum LOA ini semua ada di Al-Quran ya teman-teman. Semuanya. Kebaikan berbalas baik, keburukan berbalas buruk. Kemudian berdoalah kepadaku, yakinlah kepada Allah gitu kan. Sangkanya Allah sesuai prasangka hambanya, semuanya ada di dalam Al-Quran, berlimpah semuanya ilmu, hukum-hukum semesta itu semua ada di Al-Quran. Nah, sekarang tentang perkara hati gitu ya. Nah, hati ini kan langsung karena dia feel ya, rasa itu pancarannya tuh langsung, gak ada hijab, ibaratnya Tuhan langsung menangkap gitu loh. Sudah sepantasnya ya berhati-hati dalam menjaga hati kita dan menjaga hati orang lain. Nah, menjaga hati orang lain kayak gimana maksudnya? Kita harus setiap apa yang kita lakukan gitu ya, itu juga, kita juga harus menjaga perasaan orang, rasa, karena hati itu tempatnya rasa. Nah, ini biasa terjadi dalam satu relationship ya, di circle kita, itu entah itu sama teman, mungkin sama pasangan kita mungkin ya, terutama yang mungkin yang masih dalam tahap belum menikah ya, atau juga sudah menikah gitu, suami istri gitu ya, atau kita dengan orang tua kita, dengan ya lingkungan society kita gitu. Nah, itu kadang-kadang kita tidak terlalu kayak yang penting aku jaga perasaanku aja gitu, padahal perasaan orang itu yang bahaya juga gitu kalau kita tidak menjaganya. Perasaan orang itu yaitu dengan kelakuan kita sendiri, dengan tingkah laku kita yang kita berikan kepada orang lain. Nah, di sini yang terpenting adalah catatannya, jangan sampai kita nyakitin orang. Itu catatannya. Kalau kita disakitin orang, itu urusan dia sama Tuhan. Ingat, feel atau perasaan itu langsung tanpa hijab, Tuhan yang nangkap. Ya. Jadi kalau orang yang nyakiti kita itu terserah dia, urusan dia sama Tuhan nanti gitu. Yang jelas pada saat orang itu nyakitin kita, pancaran rasa nggak enak kita ke semesta ya, ke Tuhan, langsung keluar dari kita itu langsung ditangkap sama Tuhan dan akan direkam sama Tuhan tuh, sama semesta terekam, dan tinggal nunggu waktu aja tuh untuk kembalikannya ke sumbernya. Sumbernya siapa? Ya orang yang nyakitin kita siapa? Misalnya si B, ya akan kembali ke si B itu. Tinggal nunggu waktu. Kalau kita secara sadar ya nyakitin orang gitu, membuat perasaan orang gak enak, itu segera aja minta maaf. Karena imbasnya itu teman-teman gak main-main ya, itu ke depan, ke hidup kita ke depan gitu. Mungkin hari ini kita masih gak apa-apa gitu. Mungkin hari kita masih gagah, masih kuat gitu ya, masih masih cantik jelita gitu ya, masih no problem gitu. Tapi ke depan gitu ya, pancaran orang, hati orang, perasaan orang yang kita sakitin tadi itu memancar terus gitu. Tinggal nunggu waktu dia baliknya ke kita gitu. Kita nggak sadar itu gitu. Makanya kan di dalam Al-Quran permohonan ampunan kepada Tuhan itu kunci dari semua hal.
kunci rahmat dan berkahnya Allah itu di kalimat istighfar kan gitu. Mohonlah ampun kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan hujan lebat kepada kamu, kemudian menambahkan harta-harta, anak kamu, kebun-kebun, sungai-sungai, dan itu kunci dari istighfar. Makanya kalau kita itu uh, dengan sadar menyakiti orang, segeralah kita meminta maaf. Atau misalnya nggak sadar terus orang itu memberikan respek yang nggak baik, memberikan respon bahwa mereka tersakiti karena kita loh gitu. Meskipun kita nggak ngerasa gitu ya, ya udah cepet-cepet kita minta maaf sama orang tersebut gitu. Jangan sampai dia memendam rasa yang tidak nyaman karena perilaku kita, karena rasa yang dia pancarkan keluar badan dia gitu ya, itu langsung akan direkam ya oleh semesta, ya oleh Tuhan gitu. Dan kalau dalam periodenya kita nggak menyadari juga gitu ya, nggak ada permohonan maaf juga, nggak ada kalimat istighfar juga kepada Tuhan dan minta maaf sama orangnya, nah itu akan pancaran itu tadi akan balik ke kita someday gitu, entah kapan. Rezeki itu kan ada dua konsep ya di dalam Islam, itu ada rezeki yang berupa anugerah, ada yang istidraj. Nah kalau anugerah itu cirinya apa? Rezeki yang berupa anugerah, benar-benar anugerah, kemuliaan Tuhan ya untuk kita gitu. Berarti setiap rezeki yang kita terima itu pemahaman kita semakin terbuka kepada Tuhan. Jadi ilmu-ilmu tentang agama, ilmu tentang Tuhan itu kita bisa terapkan, semakin kita bisa menerapkan, kita semakin tahu gitu. Bahasa simpelnya kita semakin dekat kepada Tuhan, rezeki-rezeki yang kita dapatkan tersebut. Nah, kalau istijrat sebaliknya, kita dapat rezeki, dapat kenikmatan dari Tuhan, itu menjauhkan kita kepada Tuhan secara sadar ataupun tidak sadar. Kok ya gitu, orang yang mungkin hari-harinya sholat di masjid gitu ya, orang mungkin yang perempuan berpakaian syar'i gitu ya, tapi perilaku mereka tidak mencerminkan apa yang mereka lakukan gitu, banyak. Padahal dalam pandangan kita rezekinya bagus gitu ya, pekerjaannya bagus, penghasilannya bagus gitu ya, dalam sisi dunianya bagus banget gitu, kelihatannya juga soleh, kelihatannya solehah gitu ya, tampaknya ternyata dia memberikan vibrasi atau perasaan tidak enak kepada orang lain gitu. Berarti kan apa yang dia lakukan selama ini belum sampai ke hatinya, sehingga hatinya nyakiti hati orang gitu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang bisa sampai terrefleksi kepada tingkah laku di hati gitu ya, sampai menghujam di hati, kemudian terrealita menjadi tingkah laku. Jadi bukan tingkah laku duluan yang dibaiki gitu ya, tapi hatinya dulu baru terrefleksi atau termanifestasi menjadi tingkah laku. Kalau kita baiki perilaku kita aja contoh tadi, sholat ke masjid terus ya, tapi kok kenyataannya nyakitin orang gitu, kenyataannya masih mampu menzalimi orang gitu, masih mampu mungkin menipu orang, mempermainkan orang gitu. Atau orang cewek gini, misal penampilan secara bagus ya, solehah gitu ya, tapi ternyata masih suka mengadu domba di antaranya gitu ya, temennya masih suka membohongi, masih suka menipu gitu, masih suka ya hal-hal yang menyakiti perasaan orang lah intinya gitu. Dan mungkin aku adalah salah satu orang yang tidak menilai orang itu dari maaf ya, back cover gitu. Back cover itu nggak cuma baju yang dia pakai ya, tapi perilakunya dia yang aku bisa lihat gitu. No, aku tidak terlalu percaya dengan apa yang mataku lihat gitu, kecuali aku sudah benar-benar merasakan orang tersebut kayak gimana gitu ya, merasa, paham ya. Energi itu bisa kita rasakan orang per orang ya. Kalau kita nyaman berada di sisi orang itu gitu ya, kita nyambung, kita ya enak lah, berarti energi orang itu baik gitu. Mungkin penampilannya nggak syar'i gitu, mungkin sholatnya nggak sering ke masjid gitu ya, tapi dia nyaman, buat kita nyaman, dan nggak cuma kita aja yang nyaman sama dia, semua orang nyaman sama dia gitu. Nah, bagi aku justru mereka lah yang positif gitu loh. Nah, secara mungkin penampilannya secara zahirnya nggak kelihatan bahwa oh, dia itu orang yang positif, dia itu orang yang baik gitu ya. Nah, itu aku salah satu orang yang menilai sesuatu itu not by cover gitu. Karena yaitu tadi, ini ya, mata yang ditutupi kacamata ini sejatinya dalam penilaian tuh bisa sangat menipu.
Oke teman-teman, intinya jangan kita duluan yang memulai ya. Artinya apa-apa itu kalau sampai orang tersakiti karena kita, segera kita minta maaf karena itu imbasnya luar biasa ke depan ya. Kita tuh nggak sehat terus, kita itu nggak kaya terus ya, kita tuh nggak kuat terus gitu. Ada masa, sometimes gitu ya, someday gitu. Nanti kita akan tidak berdaya. Itu pasti, itu kepastian. Hukum dunia kayak gitu, hukum alam kayak gitu gitu. Jadi kalau hati-hati banget dalam memperlakukan orang lain di luar sana ya, apalagi orang-orang deket kita gitu ya, orang-orang yang mungkin apa ya, sering-sering kita temuin gitu. Nah yang terpenting adalah jangan kita yang mulai, jangan kita yang menyakiti orang duluan ya. Kalau orang lain yang menyakiti kita itu biarlah urusan dia sama Tuhan gitu ya. Yang penting kita sudah legowo, sudah ikhlas, dan bukan kita yang mendahului dalam melakukan perbuatan yang gak enak itu gitu. Oke, itu aja dulu sharing dari video kali ini. Semoga ada nilai-nilai manfaatnya ya yang bisa kita terapkan dan bisa kita dapat ambil hikmahnya dan ilmunya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.